teenager yang umur 15 tahun. Karena kan kami sendirian, jadi pertanyaan saya kadang-kadang anak yang umur 15 tahun, kadang-kadang kita bingung juga caranya gimana ngatasin anak yang umur 15 tahun. Kadang-kadang sekarang dia itu sudah sekolah di high school. Dari pribadi saya sebagai ibu, saya berusaha untuk bagaimana caranya anak saya bisa bertunduk atau bisa mendengarkan pembicaraan orang tua. Tapi alhamdulillah sebetulnya anak saya itu secara fisik dia itu dari awal sampai sekarang alhamdulillah bisa mendengarkan. Tapi langkah selanjutnya kadang-kadang saya memikirkan bagaimana caranya, kadang-kadang emosional saya kadang-kadang karena sendirian. Jadi bagaimana caranya menghadapi anak teenager yang sekiranya tentang agama. Yang saya maksud kadang-kadang kita ini tentang sholat kadang-kadang kelewatan karena sekolahnya juga sampai rumahnya jam 3. Dan sedangkan saya sendiri kerja setiap hari. Tapi kadang-kadang membuat emosional gitu Pak. Kadang-kadang katanya Bapak jangan sampai marah. Tapi karena mungkin pekerjaan kita kadang-kadang capean, sampai rumah kadang-kadang anak minta makanan, kurang ini, kurang itu gitu. Jadi bagaimana cara dia mengatasi anak yang demikian itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada hadiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggak tahu uang apa nih ya. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas. Kita ada yang mohon maaf di bagian akhir Mas. Paling akhir. Lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, menghadapi anak teenager, apalagi kemudian dia, ya apalagi kalau ibu sendirian ya, dalam artian mendidik anak dengan sendirian, memang diperlukan kesabaran yang jelas lebih tinggi dibandingkan dengan apabila memang ada suaminya gitu, yang kemudian nanti akan saling bisa memberikan penguatan. Karena mendidik berdua tentu lebih ringan dibanding dengan mendidik sendirian. Tetapi secara umum yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa hidup di negara yang kita menjadi minoritas di sini gitu ya, itu sebetulnya sangat penting untuk mengerti apa yang disebut sebagai fikih taisir. Fikih taisir itu fikih yang kemudahan dalam Islam ya. Misalnya tentang sholat tadi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu harus ngerti persis tentang kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dalam Islam tentang sholat itu sendiri. Sehingga kemudian ini menjadi satu pembelajaran sendiri bagi kita. Mungkin memang suatu saat kita perlu belajar fikih taisir dalam satu sesi khusus itu untuk mengetahui kondisi-kondisi tertentu yang kemudian kita tidak bisa mengatasinya karena misalnya kesulitan-kesulitan yang kita alami untuk melakukan sholat dan seterusnya, lalu harus bersikap seperti apa. Islam selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Islam itu agama yang dibuat oleh Allah cocok dengan fitrah kemanusiaan dimanapun kita berada dan selalu memberikan jalan-jalan keluar yang sangat banyak kepada kita. Nah memang kalau berbicara sebelum kalau sendirian ya, ini kalau dalam konteks berpasangan, suami istri ada gitu, memang semestinya harus dipikirkan masa-masa apakah perlu bekerja semuanya. Karena kalau kita lihat dalam perspektif Islam, maka yang wajib bekerja mencari nafkah itu hanya suami. Suamilah yang bekerja mencari nafkah sebagai sebuah kewajiban. Istri boleh bekerja mencari nafkah, tetapi bukan kewajiban. Artinya, kalau ada laki-laki muslim yang tidak mau bekerja mencari nafkah, hukumnya adalah berdosa, karena dia yang punya kewajiban untuk mencari nafkah. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Atau dalam konteks yang lain, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini konteks di mana kemudian Allah mewajibkan semua beban ekonomi itu ada pada suami, pada laki-laki. Semua beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan itu tanggung jawabnya, kewajibannya suami. Inilah yang kemudian kita lihat bahwa suami yang harus bertanggung jawab untuk itu semuanya. Nah, jadi kalau kemudian istri itu bekerja, itu bukan merupakan kewajiban, tetapi itu ya kebaikan hati atau budi baik begitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang harus ditimbang-timbang apakah memang perlu bekerja dua-duanya, karena ada konteks pendidikan anak yang sangat penting untuk harus diperhatikan oleh kita gitu ya.
Tetapi kalau memang sendirian, misalnya ya harus menghidupi anak sendirian, maka dalam kondisi bekerja dan tentu saja sangat capek itu saya ingin mengakhiri ini semuanya dengan sebuah cerita ringan nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti silakan yang belum terjawab di sini, besok kita masih bisa bertemu, besok malam dan Selasa malam kita masih bisa bertemu untuk ngobrol. Di luar itu, kalau ingin kontak, ini nomor saya di Indonesia yang di atas itu, nomor yang di bawah ini yang selama saya sebulan di Amerika. Email saya takaryawan@yahoo.com, ada websitenya, ada Facebooknya. Istri saya juga demikian. Kalau nanti ingin berkomunikasi lebih lanjut itu silakan aja sarana-sarana itu digunakan. Dan kemarin saya sampaikan ke beberapa teman, alangkah baiknya kalau kemudian kita menulis tentang kisah-kisah kehidupan kita di sini oleh Anda semuanya. Jadi Anda kalau ngirim email ke saya gitu ya, itu sangat bermanfaat bagi saya. Karena itu nanti menjadi satu inspirasi bagi saya untuk kita, imam ini kita perlu nulis buku bareng-bareng ya, diterbitkan oleh imam gitu, tentang bagaimana tips menjadi orang tua di Amerika ini, bagaimana kita mendidik anak di Amerika, bagaimana kita berkehidupan suami istri yang ideal di Amerika gitu, sebagai seorang muslim di sini gitu. Itu kalau case-nya dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu kan real di lapangan. Nanti kemudian kalau dikirimkan ke email saya gitu ya, itu akan saya mengolah, akan menjadi satu hal yang hidup, dalam artian betul-betul menjawab realitas-realitas lapangan, karena saya belum pernah di sini sehingga tidak mengerti apa yang sedang terjadi yang dihadapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tapi begitu kita menulis, sementara kasusnya dari bapak-bapak dan ibu semuanya, itu akan bisa menjadi bermanfaat bagi siapapun. Para ustadz yang akan datang ke sini berikutnya, itu sudah ada buku-buku yang kemudian bisa memandu mereka untuk memahami kondisi yang ada di sini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai penutup saya yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu semuanya mendengar cerita saya ini di bagian akhir sebagai penutup ya. Ada seorang laki-laki, ini settingnya Indonesia, tolong dipahami settingan Indonesia. Dia ini seorang tukang kuli bangunan. Jadi dia setiap hari mengerjakan bangunan-bangunan gitu. Orangnya sudah separuh baya, kulitnya hitam sekali karena dia kena sinar matahari secara terus-menerus, rambutnya sudah sangat memutih karena memang usianya sudah di atas 40 tahun, hampir 50 tahun. Gurat-gurat wajahnya ada garis-garis begitu juga sudah sangat kelihatan. Pada hari itu, jadi setiap hari dia bepergian, itu dari rumahnya menuju ke tempat dia bekerja itu naik sepeda sepeda motor itu, yang sudah sangat tua, sepeda tahun 80-an yang tentu saja kondisinya sudah sangat tidak bagus itu. Dia naik sepeda motor itu setiap harinya, dan pada hari itu dia merasa capek sekali dengan beban yang sangat banyak dalam hidupnya, sampai kemudian ketika bekerja sehari itu merasa sangat lelah, berkeringat, bercucuran, wajahnya semakin kelihatan menghitam dan kelihatan sekali dia menjadi orang yang penuh dengan